Halo guys, kembali lagi bersama saya Akid. Dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup menarik untuk dibahas alur ceritanya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Film ini diawali dengan sebuah video yang di dalamnya ada dua orang cewek kakak beradik yang bernama Hyunma dan adiknya yang bernama Hyunna. Saat itu mereka sedang menikmati liburan di suatu tempat. Adegan berawal dari seorang cewek yang kabur dari seorang cowok yang tak punya uang buat mantap-mantap. Lalu di perjalanan ia bertemu dengan salah satu cewek yang ada di video awal tadi, yang bernama Hyunna. Hyunna saat itu memberikan arahan kepada pengemudi mobil karena mobil mereka berpapasan dengan mobil lain di jalan sempit yang ada di sebuah desa. Si cewek yang merasa kesal karena merasa keganggu perjalanannya lalu menegur Hyunna. Pria yang merupakan sutradara yang bernama Hong mengajak Hyunna bergegas untuk naik ke mobil. Di perjalanan Hyunna mendapatkan telepon dari kakaknya yang bernama Hyunma. Hyunma menelpon adiknya karena semalaman ia tak pulang ke rumah dan juga tak menghubunginya. Lalu Hyunna menutup telepon tersebut. Dia berkata kepada sutradara Hong bahwa dirinya harus mendapatkan peran di dalam film yang sedang mereka kerjakan. Hong pun menyetujuinya. Di sini lain terdapat seorang pak tua yang bernama Pan Gon, psikopat tua lah dia. Di situ ia terlihat sedang memotong ayam dan ditemani seekor anjing. Sesampainya mereka di sebuah rumah di desa, dan ternyata rumah itu adalah rumah psikopat tua itu yang dulunya penjual mie ayam. Lalu Hyunna protes kepada Hong karena di sana ia tak mendapatkan sinyal ponsel. Hong pun menyarankannya untuk mencari sinyal di tempat lain. Hyunna pun keluar. Kemudian psikopat tua itu tiba-tiba meminta bantuan kepada Hong untuk mengangkat karung dikarenakan punggungnya cedera. Hong pun setuju dengan makan gratis mie ayamnya. Ia pun pergi ikut dengan pak tua itu ke gudangnya, dan sesampainya di gudang, Hong yang sedang mengangkat karung namun tiba-tiba diserang sama pak tua dari belakang. Tak jauh dari sana Hyunna ternyata sedang menelpon kakaknya untuk meminta maaf. Kembali ke psikopat tua, ternyata tali yang digunakan pak tua itu tidak kuat dan akhirnya putus. Kemudian Hong dengan sekuat tenaga berusaha untuk keluar. Hyunna yang mendengar suara gaduh langsung mendatangi gudang itu, dan di sana ia menemukan Hong yang sedang sekarat. Dan tak berselang dari belakang pak tua langsung mencangkul kepala Hong. Hyunna yang mau kabur namun dihadang sama anjing yang ada di pagar. Kemudian pak tua pun langsung membekap mulutnya dengan kain yang sudah dikasih obat bius. Hyunna pun pingsan. Ketika bangun, Hyunna mendapati dirinya sedang dikurung di sebuah kandang. Dan tak berselang datanglah pak tua itu. Ia bilang kalau sel itu adalah kandang anjingnya. Kemudian ia pun memberikan sekotak korek api kepada Hyunna. Dan pak tua itu pun pergi dan mematikan lampu yang ada di ruangan itu. Keesokan harinya pak tua itu ternyata adalah pemasok telur di desa tersebut. Ia sedang mengantarkan pesanan telur ke pelanggannya. Lalu ia singgah di sebuah toko untuk membeli peralatan mandi. Ketika kembali, pak tua itu pun menyuruh Hyunna untuk melepaskan semua pakaiannya. Lalu Hyunna pun dimandikan dengan air yang disemprot di dalam kandang itu. Lalu ia pun disuruh untuk pakai baju yang baru. Yang ternyata psikopat itu sudah menyiapkan sebuah pesta kecil di ruangan itu. Di sana ada sebuah kaleng kola dan kue yang di atasnya terdapat 3 lilin. Pak tua itu pun menyuruh Hyunna untuk meniupkan lilin yang ada di kue itu. Dan pak tua itu juga mengatakan kepada Hyunna, kenapa dikasih 3 lilin? Ia mengatakan karena Hyunna adalah wanita yang ketiga yang disekap di ruangan itu. Pak tua menyuruh Hyunna untuk memakan kue itu. Lalu ia pun menyanyikan sebuah lagu dari sebuah kaset. Hyunna yang sedang minum tidak sengaja tersedat. Pak tua marah dan mengira Hyunna mengejek suaranya. Ketika itu ia pun mulai mencekik Hyunna dan tiba-tiba berhenti. Sepertinya pak tua masih belum mau membunuh Hyunna. Kemudian dia pun menyuruh Hyunna untuk berlutut seperti anjing. Lalu ia pun melakukan mantap-mantap.
Setelah puas, Pak Tua pun kembali ke dalam rumah dan tidur. Yang ternyata di rumah itu juga tinggal seorang ibu dari Pak Tua tersebut. Di sisi lain, Hyunma yang merasa aneh karena udah beberapa hari adiknya tidak pulang ke rumah. Dan akhirnya ia pun pergi ke desa untuk mencarinya, yang dimana tempat terakhir Hyunma menelponnya. Dia langsung pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Namun polisi tua di sana terlihat cuek dan menolak permintaan tersebut karena tidak ada bukti. Singkat cerita, psikopat tua yang kembali ke kandang meminta jatah pada Hyunma, namun ditolak karena ia sedang sakit dan menstruasi. Pak Tua tak terima tolak dan menyiksa Hyunma dengan cara mencabut paksa giginya. Sedangkan Hyunma sibuk mencari adiknya. Ia bertemu dengan cewek itu dan bertanya, apakah di sini ada pemelihara anjing? Karena pada saat Hyunma menelponnya terdengar suara anjing. Si cewek itu pun menjawab ada di sana. Lalu Hyunma pun pergi ke sana dan bertemu dengan seorang pria dan bertanya apakah ia melihat adiknya dengan menunjukkan foto adiknya. Si pria itu pun menjawab tidak pernah melihat adiknya. Sebelum ia mau pergi, Hyunma bertanya apakah di sana ada toko mie ayam. Si pria itu bilang ada satu toko, tapi sudah lama ditutup. Ia pun mengarahkan ke tempat Pak Tua itu. Kemudian Hyunma pun pergi ke sana. Sesampainya ia di sana, ia pun tidak menemukan siapapun. Kemudian dia pun mencoba untuk berkeliling di sana. Dan tiba-tiba ia pun bertemu dengan Pak Tua itu dan langsung bertanya tentang adiknya. Namun psikopat tua itu bilang tak pernah bertemu dengan Hyunma. Dengan hati yang kecewa, Hyunma pun pulang. Di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan cewek itu lagi, dan ia kembali bertanya tentang adiknya dengan memperlihatkan fotonya. Cewek itu pun ingat bahwa ia pernah melihatnya 10 hari yang lalu di jalan desa. Lalu Hyunma pun kembali ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Namun lagi-lagi Pak Tua polisi itu pun menolak permintaannya, karena orang yang dicurigai adalah Pak Tua psikopat itu. Namun psikopat itu memiliki reputasi yang baik di desa itu, jadi tidak mungkin ia melakukan sebuah kejahatan. Dan tak berselang, Pak polisi muda itu pun berniat untuk membantu Hyunma, dan mereka pun menyetujui untuk membantunya. Kemudian mereka bertiga pun pergi ke rumah psikopat tua itu. Setelah sampai di rumah psikopat, ia terlihat kesal dan akhirnya menyerahkan kunci gudangnya. Lalu ia pun pergi. Polisi tua pun menyusul psikopat tua tersebut. Polisi muda dan Hyunma masuk ke ruangan yang dimana adiknya dibekap. Lalu mereka pun melakukan pengecekan dan mereka pun tidak menemukan apa-apa di sana. Kemudian mereka bertiga pun pergi. Yang ternyata psikopat tua itu sudah memindahkan Hyunma di tempat lain. Lalu psikopat tua pun membunuh Hyunma dengan mesin tersebut dan tubuhnya dikasih makan kepada ayam. Keesokan harinya, Hyunma yang sudah putus asa memutuskan untuk pulang ke kotanya. Di perjalanan tanpa sengaja ia pun menabrak sebuah motor, yang ternyata itu adalah psikopat tua. Sepertinya psikopat itu sengaja supaya bisa menunda kepergian Hyunma. Ia pun memancing Hyunma ke rumahnya dengan alasan kalau dia telah menemukan kalung adiknya di sekitar tempat tinggalnya. Hyunma pun kembali antusias untuk mencari adiknya, dan ia setuju untuk ke rumah psikopat itu. Shin lalu pindah ke Hyunma yang sudah terikat di sebuah ranjang. Tak berselang masuklah psikopat tua itu. Hyunma pun bertanya di mana adiknya. Psikopat tua menjawab kalau dia sudah membunuh adiknya. Kemudian psikopat tua itu pun melakukan mantap-mantap dengan paksa. Shin pun pindah ke kantor polisi. Polisi mendapatkan informasi dari desa bahwa ada sebuah mobil yang terbengkalai dengan kondisi rusak parah, dan di dalam mobil itu terdapat kartu nama polisi muda. Saat itu si cewek yang berada di kantor polisi pun bilang bahwa mobil yang dikendarai Hyunma awalnya menuju ke rumah psikopat tua itu. Polisi muda itu pun mulai pergi ke TKP. Sesampainya di mobil yang ditemukan, polisi muda mendapatkan info bahwa yang membawa mobil itu bukanlah wanita, melainkan seorang pria. Malam harinya, psikopat tua seperti biasa masuk ke ruangan penyergapan dan mengecek kondisi Hyunma. Psikopat tua itu bilang kalau ia akan memandikannya besok. Saat psikopat tua ingin keluar, Hyunma yang ternyata sudah berhasil melepaskan ikatannya
mendekati psikopat dengan paku di tangannya. Lalu dari belakang ia menancapkannya ke arah psikopat. Namun sayangnya psikopat cukup lihai dan tangannya pun kena tusukan paku itu. Hyunma pun didorong ke arah dinding. Hyunma yang tidak berdaya dipukul sama psikopat. Singkat cerita, polisi muda yang menyelinap masuk ke gudang dan untungnya ia pun menemukan Hyunma dan melepaskan tali ikatannya. Namun tiba-tiba psikopat tua itu sudah sampai di depan pintu. Dan sayangnya polisi muda itu kalah cepat dengan psikopat itu. Dan polisi muda itu pun mati kena bacok. Sedangkan Hyunma yang sudah terlepas dari ikatannya, ia pun berhasil keluar dari gudang. Psikopat tua yang kehilangan jejak Hyunma, ia pun mencarinya di seluruh kawasan tempat tinggalnya. Dan tak berselang Hyunma pun muncul dari belakangnya dengan menodongkan pistol milik polisi muda. Dan untungnya Hyunma bisa membunuh psikopat tua itu. Dan film pun tamat.